Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan dan masih di tutorial fundamental Android. Kali ini kita akan belajar menggunakan view dan view group. Di video sebelumnya kita sudah pernah menerapkan beberapa contoh penggunaan seperti text view, edit text, button, linear layout. Sebenarnya masih banyak view yang lain yang belum kita gunakan, begitupun dengan jenis-jenis layout atau view group yang ada dalam Android. Di video ini, kita akan coba menerapkannya dengan latihan membuat sebuah UI dengan activity yang berisi beberapa view dan layout atau view group seperti pada gambar. Nah, di gambar ini kita akan coba terapkan menggunakan image view, text view, button, cut view, dan beberapa layout seperti linear layout, frame layout, dan table layout. Oke, langsung aja kita buka Android Studio-nya. Nah, di sini kita coba buat sebuah new project. Kemudian kita pilih template font and tablet dan di sini kita coba ngambil template empty activity, kemudian klik next. Nah, nama aplikasinya di sini kita coba ganti dengan di sini kita tuliskan belajar view dan view group. Oke, seperti ini. Yang lainnya kita biarkan otomatis. Kita klik finish. Nah, setelah selesai tampilannya akan seperti ini. Ini kita close dulu. Kemudian kita beralih ke tampilan layoutnya di activity main. Seperti ini. Nah, untuk sementara karena kita akan belajar mengenai view dan view group yang sebenarnya kita hanya belajar tentang UI-nya saja. Jadi untuk fokus kita kali ini kita akan fokus di activity main-nya saja. Oke, di sini kita coba tampilkan layout-nya. Kita mode split aja. Nah, seperti ini. Dan kedepannya kita akan coba membuat desain UI-nya seperti gambar terlampir. Di sini terdapat beberapa view, ada image view, ada text view, ada button, dan beberapa view group yang bisa kita terapkan di sini. Di dalam image view ini, di sini kita bisa terapkan frames layout ataupun menggunakan relative layout dan beberapa card view di bawah di sini kita bisa terapkan di dalamnya nanti kita bisa terapkan linear layout dan yang paling bawah di sini saran menu di sini kita bisa terapkan menggunakan table layout. Oke, langsung aja kita coba buat di Android Studio. Ini kita minimize. Nah, di sini yang pertama constraint layoutnya kita ganti menjadi sebuah scroll view, di mana nanti view-nya akan bisa kita scroll ke bawah jika view-nya sudah mulai memenuhi dari display-nya. Sini kita buat scroll view. Nah, di dalam scroll view ini aturannya adalah hanya bisa menggunakan satu buah group view, yaitu di sini misalnya kita coba ini kita hapus dulu buat sebuah linear layout. Di sini width-nya kita gunakan match parent dan tag-nya kita coba wrap konten dulu dan setelah itu kita terapkan orientasinya. Sini kita gunakan orientasi vertikal dan kita coba ganti background-nya. Background yang kita gunakan di sini sebelumnya kita tambahkan warna dulu di value color-nya. Di sini masuk di folder res, kemudian sub menu value. Di sini ada file color. Nah, kita coba buka file colornya. Nah, kita tambahkan beberapa color yang akan kita gunakan nanti di desain UI-nya. Di sini contohnya, kita coba tambahkan 4 buah color. Ini bebas dari teman-teman untuk menggunakan warna yang diinginkan. Nah, setelah itu kita kembali ke activity main. Nah, di sini kita gunakan color, add color, gray dark. Nah, seperti ini. Kemudian tag-nya kita tutup. Nah, di dalam linear layout ini kita buat sebuah
card view. Card view di mana lebarnya kita coba match parent dan height-nya di sini kita gunakan wrap content dan kita buat radius cornernya kita gunakan 15 dp dan use compact padding-nya di sini kita coba true. Nah, kita tutup dulu seperti ini. Kemudian di dalam card view ini kita buat sebuah image view. Sebelum image view mungkin kita buat dulu sebuah group view-nya ya. Jadi kita hapus dulu. Kita coba yang pertama kita coba terapkan frame layout. Di sini width-nya kita gunakan match parent dan wrap content tag-nya kita tutup tag-nya, dan di dalam frame layout ini kita tambahkan sebuah image view di mana lebarnya kita match parent dan height-nya wrap content, dan kita tambahkan dan source-nya kita arahkan ke drawable. Kita gunakan gambar yang sudah kita import ke dalam drawable. Nah, di sini kita belum mengimport sebuah gambar. Kita coba tambahkan gambar yang ada di contoh yang tadi. Nah, di sini masih kosong di drawable-nya. Nah, untuk menambahkan gambar-gambar aset yang akan kita gunakan, teman-teman bisa pilih gambar dari beberapa platform gambar yang ada di Google atau di internet. Di sini saya gunakan gambar dari Unsplash. Di sini saya sudah download beberapa gambar, tinggal ditambahkan di dalam folder drawable. Ada 4 gambar, ini kita drag ke dalam folder drawable. Nah, di sini kemudian kita lepas, kemudian kita pilih refactor. Oke, secara otomatis di sini nanti gambarnya akan bertambah. Oke, ini kita close dulu previewnya. Kemudian kita kembali ke layout. Nah, di sini di dalam drawable tadi kita tambahkan gambar yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, di sini misalnya kita gunakan Thai food ya, makanan Thailand, Thai food. Nah, ini kemudian ini kita tutup dulu. Nah, kita coba scale XY-nya, kita gunakan fit XY. Jadi nanti gambarnya terlalu tinggi ya. Coba kita sini height-nya kita gunakan 300 dp. Nah, seperti ini mungkin lebih proporsional. Kemudian tag-nya kita coba tutup. Oke, setelah image view di sini kita akan tambahkan image view lagi. Di sini kita gunakan wrap content. Di sini juga tag-nya kita gunakan wrap content juga. Di sini kita akan coba tambahkan tombol arrow back di pojok kiri atas. Nah, di sini nanti kita coba tambahkan margin star 10 dp dan margin top-nya 10 dp, dan gambarnya kita ambil dari drawable tadi. Sini kita tambahkan, kita arahkan ke drawable. Kita gunakan di sini gambar siput icon arrow. Nah, di sini kita belum menambahkan icon arrow. Kita coba tambahkan di dalam folder drawable. Di sini kita bisa klik kanan di root folder project kita, kemudian pilih new. Kita bisa menambahkan vektor asset untuk mencoba membuat sebuah vektor arrow. Nah, di sini kita pilih vektor asset, kemudian di clip art-nya di sini kita coba pilih klik button-nya. Nah, di sini akan meload banyak macam icon-icon yang kita bisa gunakan yang sudah disediakan oleh tim Android Studio. Hanya di sini kita cari arrow. Nah, ini ada tombol arrow back, kita gunakan. Klik OK, dan warnanya kita bisa ubah karena di sini defaultnya adalah warna hitam. Kita coba ganti warna putih. Oke, seperti ini. Kemudian next, kemudian klik finish. Nah, secara otomatis di folder drawable di sini akan nambah satu icon baseline arrow back 24. Oke, nah ini kita akan gunakan di dalam activity main sebagai icon back di pojok kiri atas. Jadi kita kembali ke layout di sini. Tadi drawable icon baseline arrow back. Nah, kita gunakan seperti ini. Nah, secara otomatis sudah muncul di layout yang kita desain.
Kemudian kita nambahkan properti content description. Sini kita kosongkan aja dulu, kemudian kita close. Nah, seperti ini. Ini juga untuk image view-nya kita biarkan kosong dulu seperti ini. Content description ini biasanya digunakan untuk melengkapi aplikasi screen reader apabila nantinya aplikasi kita digunakan oleh beberapa tunanetra. Nah, nanti dari mereka akan bisa mengenali view-view yang ada di aplikasi dengan content description yang kita tuliskan. Apabila ada image yang mereka buka, maka nantinya akan screen reader-nya akan membacakan content description dari image tersebut. Oke, kita lanjut. Setelah kita buat sebuah icon back, nah selanjutnya kita buat icon favorit di pojok kanan atas. Di sini sebelumnya di drawable kita coba tambahkan lagi sebuah vektor aset. Kali ini kita coba buat vektor favorit, icon favorit. Nah, favorit. Nah, kita ambil favorit border ini, klik OK. Warnanya putih sama seperti yang sebelumnya. Kemudian next dan finish. Nah, secara otomatis di drawable di sini akan bertambah satu icon baseline favorit border 24. Nah, kita coba gunakan di dalam layout kita. Kita tambahkan sebuah image lagi, image view. Di sini lebarnya wrap content, height-nya juga kita gunakan wrap. Kemudian source-nya jangan lupa kita ambil dari drawable, source command, drawable, icon favorit border. Nah, ini kita enter seperti ini. Nah, posisinya di sini masih berada di pojok kiri atas. Nah, kalau menggunakan frame layout di sini kita bisa tambahkan properties yang bisa membuat posisi layoutnya di sebelah kanan atas. Kita menggunakan properties gravity, layout gravity seperti ini. Kemudian kita pilih N. Jadi, nah ini dan secara otomatis ikonnya bergeser ke pojok kanan atas. Tapi di sini kita perlu nambahkan beberapa margin N dan margin top. Ini margin N, ini 10 dp, kemudian margin topnya 10 dp. Oke, seperti ini. Close. Nah, setelah membuat beberapa view di card view yang pertama di sini, selanjutnya kita akan coba membuat card view untuk content deskripsinya dari produk makanan ini. Karena di sini kita buat contoh membuat sebuah detail produk food makanan dari sebuah resto. Jadi di bawah dari image di sini nantinya akan menjelaskan deskripsi dari image yang kita tampilkan. Nah, selanjutnya di sini kita buat sebuah card view. Kalau sebelumnya di sini kita membuat layout dengan langsung menuliskan kode XML-nya, kita di sini selanjutnya kita akan coba membuat layout menggunakan mode desain dari Android Studio. Jadi kita tinggal drag and drop beberapa view yang ada di dalam tampilan desain ini ke dalam layoutnya. Seperti di sini kita akan coba menambahkan sebuah card view. Oke, caranya di sini kita masuk di mode desain. Nah, selanjutnya kita coba tambahkan card view setelah card view yang pertama tadi. Jadi ini di sini kita coba masuk di container. Nah, di sini dalam container terdapat card view. Card view ini kita drop masuk ke dalam linear layout di bawah sebuah card view yang pertama. Jadi posisinya seperti ini. Kemudian kita lepas. Nah, secara otomatis dia akan mengenerate satu buah card view di bawah card view yang pertama. Kalau kita lihat kodenya, kita split. Nah, secara otomatis di bawah card view terdapat card view lagi. Nah, di sini kita bisa desain, tambahkan radius cornernya. Kita menggunakan 10 dp. Kemudian use compact paddingnya kita terukan di ini. Jangan lupa kita gunakan background color, card background color. Di sini kita menambahkan gray card. Nah, yang ini seperti ini. Nah, di dalam card view ini di sini kita akan nambahkan sebuah
text view, kita drag aja ke dalam cut view seperti ini. Nah, secara otomatis akan menambahkan text view ke dalam cut view. Kemudian text view-nya di sini kita coba ubah warnanya menjadi text color white ini. Oke, kemudian teksnya di sini kita ganti menjadi nama makanannya adalah Riper Prawn spicy soup. Nah, seperti ini. Ini ada warning karena stringnya di sini masih hardcode ya. Jadi kita bisa ekstrak string ini ke dalam string result ya. Jadi dalam folder value di sini ada string result. Nah, semua string-string yang ada di dalam XML bisa kita ekstrak ke dalam string result di sini dengan cara kita arahkan pointer ke string yang dimaksud, kemudian tekan Alt Enter, kemudian pilih extract string result, kemudian Enter. Nah, di sini kita bisa mengubah namanya, dan kalau teman-teman ingin tetap ingin menggunakan secara default, tinggal klik OK. Nah, secara otomatis di string resultnya di sini akan bertambah satu string name-nya. Di sini Riper Prawn Spicy Soup. Oke, seperti itu. Setelah kita tambahkan satu buah teks, di sini kita coba atur posisinya dan color text size-nya. Nah, kita tambahkan text size. Misalnya di sini text size-nya ada 24 sp dan kita gunakan margin. Kita tambahkan padding star. Misalnya di sini kita kasih padding 10 dp. Nah, oh ya, di dalam cut ini karena terdiri dari beberapa view, makanya kita perlu menyimpannya dalam sebuah layout. Seperti biasa, di sini kita coba tambahkan linear layout. Nah, di sini width-nya kita gunakan match parent dan height-nya kita gunakan wrap content. Kemudian orientasinya adalah vertikal. Kemudian ini kita coba close. Nah, seperti ini. Kemudian text view yang sudah kita buat tadi kita masukkan ke dalam linear layout, kita cut. Sini kita pastekan. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita coba menambahkan sebuah rating ya. Biasanya kalau sebuah makanan itu seperti di GoFood misalnya terdapat rating dari makanannya. Nah, di sini kita coba tambahkan image view start sebagai ratingnya di bawah text view Riper Prawn Spicy Soup. Nah, di sini untuk menyusun beberapa gambar atau image start di sini kita gunakan lagi layout linear layout. Jadi kita tambahkan linear layout di sini width-nya match parent, kemudian tingginya wrap content, dan orientasinya di sini kita akan menyusunnya secara horizontal. Jadi kita pilih secara horizontal seperti ini, kemudian kita close. Nah, dalam linear layout-nya di sini kita tambahkan image start, image view di sini kita wrap content dulu dan height-nya wrap content, dan source-nya di sini kita ambil dari drawable source compact drawable icon. Oh ya, ikonnya belum kita buat. Kita kembali ke buat seperti sebelumnya. Di sini kita klik kanan folder root-nya, kemudian pilih vector asset. Nah, di sini kita cari icon star red ya, kita bisa gunakan yang paling kanan ini, dan oke. Warnanya kita bisa ubah menjadi warna kuning seperti ini sebelum berubah ya. Nah, oke, next kita tekan finish. Nah, dan satu lagi new vector asset. Nah, di sini kita tambahkan star half. Nah, seperti ini. Oke, warnanya kuning juga. Kemudian next dan finish. Oke, setelah itu kita kembali ke layout. Nah, di sini ikonnya kita tambahkan icon baseline star red seperti ini. Kemudian kita close. Di sini sepertinya ada yang salah. Di sini bukan image filter view ya, tapi image view biasa yang ini. Nah, seperti ini. Karena rating ini terdiri dari beberapa star, jadi kita tambahkan duplikat aja dari image view sebelumnya. Ctrl C, tambahkan seperti ini. Kemudian buat sebuah
sampai 4, dan yang kelima kita ganti ikonnya yang menggunakan ikon baseline star half. Nah, seperti ini tampilannya. Bisa kita lihat di layout, kemudian kita coba linear layoutnya di sini kita coba tambahkan margin star ya. Linear layoutnya di sini kita tambahkan margin star ya 10 dp. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya setelah image view di sini kita tambahkan text view. Nah, di sini kita bisa drag and drop aja text view dari widget di sini, text view ke dalam linear layout, kita simpan paling bawah. Nah, seperti ini. Oke, text view-nya di sini kita tuliskan misalnya 4.8, kemudian kita tambahkan text color-nya adalah color white. Nah, di sini kalau dilihat dari layoutnya kita coba tambahkan margin top 3 dp mungkin. Nah, seperti ini, dan margin star 2 dp. Nah, seperti ini. Kemudian dari layoutnya di sini kita coba tambahkan margin button untuk text view hyperfrawannya karena sedikit agak mepet dengan ratingnya. Jadi kita kembali ke atas. Nah, di sini kita tambahkan margin button, kita tambahkan 10 dp. Nah, sudah agak berjarak. Oke, selanjutnya kita coba tambahkan text view description dari menunya. Oke, kita tambahkan di bawah linear layout dari rating. Di sini kita drag and drop aja text view widgetnya dari atas ke bawah linear layout seperti ini. Oke, text view di sini kita coba tambahkan text color. Kita menggunakan white, kemudian text view-nya di sini kita coba tambahkan teks deskripsi dari menunya. Nah, di sini bisa kita tuliskan seperti ini, dan kita coba alt enter, kita ekstrak string result-nya, dan kita coba tuliskan di sini adalah description menu. Nah, kita klik OK. Nah, seperti ini. Di sini kita perlu menambahkan sebuah margin. Kita tambahkan margin top, margin button dulu. Margin button di sini 15 dp. Nah, seperti ini. Kemudian margin start dan end. Margin start 15 dp, margin end 15 dp. Nah, di sini kita coba tambahkan margin top 15 dp. Oke, mungkin margin stylenya kita kurangi dulu 10 dp aja mungkin. Nah, seperti ini. Setelah menu description, kita tambahkan lagi text view ingredients. Jadi bahan-bahan makanannya, bahan makanan seperti apa. Drag and drop text view lagi di bawah text view string description. Di sini kita tuliskan ingredients. Ini kita alt enter. Oke, seperti itu. Kita tambahkan text colornya adalah color white. Kemudian ditambahkan margin star. Kita samakan margin starnya dari description menunya tadi, yaitu 10 dp. Nah, seperti ini. Dan sepertinya untuk menu descriptionnya di sini warnanya terlalu cerah. Kita coba ganti warnanya menjadi white blur seperti ini. Nah, agak pudar sedikit. Oke, dan selanjutnya kita tambahkan bahan-bahan ingredientnya di sini. Kita tambahkan text view lagi. Nah, text view di sini kita bisa tuliskan bahan-bahannya, yaitu misalnya ada mie, telur. Ini hanya contoh, cabai, sayur. Seperti ini. Kemudian kita alt enter. Extract string results. Oke, jangan lupa kita ubah text colornya jadi white blur, dan kita tambahkan margin star. Margin starnya 10 dp. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan coba membuat
menampilkan price-nya. Nah, di dalam price ini karena nantinya akan sejajar dengan button ordernya, jadi kita letakkan dalam sebuah group view group linear layout. Nah, di sini berarti kita buat sebuah linear layout lagi, linear layout, width-nya match parent dan tingginya wrap. Kemudian kita tambahkan orientasi horizontal. Nah, di dalam linear layout ini kita tambahkan view, text view. Nah, kita drag and drop aja text view ke dalam linear layout sini seperti ini. Oke, text view yang pertama adalah kita tuliskan di sini adalah price. Price titik 2. Kemudian mungkin propertiesnya sama dengan ingredient tadi ya. Jadi di sini kita copy aja colornya dan marginnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi text view untuk price-nya sendiri, yaitu drag lagi ke dalam linear layout. Nah, text view-nya di sini price-nya adalah misalnya Rp35.000. Oke. Oh iya, ini kita simpan di dalam linear layout lagi supaya tidak tampil secara horizontal. Jadi di dalam linear layout yang pertama tadi yang horizontal kita buat linear layout lagi secara nested, match parent, wrap content, dan orientasinya adalah yang ini vertikal. Oke, nah kita pindahkan tadi text view, kedua text view-nya ke dalam linear layout yang vertikal. Kita paste, nah seperti ini. Kemudian kita enter. Oke, jangan lupa kita tambahkan text color dan margin star. Nah, mungkin text size-nya di sini kita tambahkan text size misalnya 24 sp, ya agak lebih besar. Dan linear layout yang vertikal ini kita tambahkan margin top, misalnya di sini 15 dp. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita buat button di sebelah kanan dari press-nya di sini, berarti setelah linear layout vertikalnya kita bikin sebuah button. Nah, kita coba drag and drop button widget dari atas di sini di layout, di mode desain, di sini ada button, kita ambil button kemudian drag di bawah dari linear layout yang horizontal. Jadi di sini untuk width-nya kita coba kasih 300 dp dan height-nya wrap content oke, dan weight-nya di sini kita coba kasih 0,5. Dan selanjutnya linear layout yang vertikal tadi juga kita tambahkan weight yang sama yaitu 0,5 supaya pembagiannya merata ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya button ini teksnya kita ganti menjadi order now. Nah, dan kita coba jadikan huruf non kapital, all caps, false seperti ini. Kemudian kita tambahkan margin n 15 dp seperti ini, dan kita coba turunkan, kita tambahkan layout gravity center vertikal. Nah, seperti ini. Oke, untuk card view yang kedua saya rasa cukup. Oh ya, kita tambahkan margin button dulu di bawah dari linear layout yang horizontal ya. Nah, di sini kita tambahkan margin button 15 dp. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat card view selanjutnya yaitu saran menu. Oke, kita coba langsung tambahkan card view-nya. Di sini kita masuk di menu container. Di sini ada card view. Kita coba minimize dulu card view yang kedua ini. Yang pertama, nah seperti ini. Kita tambah drag and drop card view-nya ke bawah di dalam linear layout seperti ini, posisinya seperti ini. Kemudian kita lepas. Oke. Nah, secara otomatis di kode XML sebelah kiri di sini akan nambah satu buah card view. Kita tinggal tambahkan radiusnya, radius cornernya sama dengan sebelumnya yaitu 10 dp dan
background color, kita gunakan akar background color gray card seperti ini. Kemudian use compact lighting-nya true. Nah, di dalam card view ini kita tambahkan sebuah layout, linear layout yang sifatnya yang orientasinya vertikal. Dan di sini kita pilih layout dan di sini ada linear layout vertikal. Kita tinggal drag aja ke dalam card view seperti ini. Nah, secara otomatis di dalam card view ini terbentuk sebuah linear layout orientasi vertikal. Nah, kita tinggal menambahkan view-view yang akan digunakan di dalam linear layout ini. Yang pertama adalah text view. Nah, kita coba tambahkan text view, drop text view ke dalam linear layout. Nah, di sini ada text view, kemudian kita ganti teksnya dulu. Di sini adalah text view-nya saran menu. Nah, seperti ini, kemudian kita alt enter. Nah, tambahkan text color-nya. Kita gunakan warna white seperti ini. Kemudian kita coba ubah ukuran teksnya, text size. Kita gunakan 24 sp. Dan kita tambahkan margin star 15 dp, margin top 15 dp. Oke, seperti ini. Nah, setelah text view di sini kita akan coba membuat table layout. Nah, nanti di dalam table layout itu kita akan memposisikan beberapa view, image view dan text view, dan disusun dengan menggunakan table layout. Nah, kita coba langsung aja tambahkan table layout setelah text view di sini, atau kita bisa drag and drop table layoutnya dulu di sini ke dalam linear layout. Nah, seperti ini. Nah, dia secara otomatis terbentuk beberapa table row. Nah, kalau kita menggunakan table layout itu nanti di dalamnya ada sub layout yaitu table row. Nah, di sini akan disusun dari beberapa row. Row yang pertama di sini kita tempatkan sebuah image view. Selanjutnya di dalam table row yang pertama di sini kita akan buat sebuah linear layout lagi yang dimana di dalamnya nanti terdapat sebuah image dan beberapa text view. Oke, langsung aja kita buat. Di sini dalam table row kita buat sebuah linear layout, kita drop aja. Linear layoutnya ini orientasinya horizontal karena nanti akan tersusun di sebelah kiri adalah image-nya dan sebelah kanan adalah deskripsi dari menunya. Jadi kita pilih linear layout horizontal, kita drag ke dalam table row yang pertama seperti ini. Oke, di dalam linear layout horizontal ini kita akan menambahkan sebuah card view, di mana card view ini nanti yang akan membungkus sebuah image view. Kita masuk di dalam widget container. Ini ada card view ke dalam linear layout. Nah, seperti ini. Dalam card view kita tambahkan sebuah image view. Image view-nya di sini kita ambil dari sini palette command. Di sini ada image view, kita masukkan ke dalam card view. Nah, di sini nantinya akan pilih resort gambar yang akan digunakan di dalam drawable. Di sini kita pilih drawable. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kita tinggal pilih gambar mana yang akan kita gunakan. Misalnya di sini kita pilih shop with chicken spice, klik OK. Nah, secara otomatis di desain yang kita gunakan di sini akan memasukkan image view yang kita gunakan tadi, tapi di sini ukurannya masih terlalu besar, jadi kita harus custom dulu. Yang pertama kita custom di sini adalah card view-nya dulu. Card view-nya di sini kita tambahkan corner radiusnya. Salah, bukan di sini, di card view. Nah, di sini radius kita menggunakan 5 dp aja. Kemudian di sini ada true, dan di dalam image view-nya di sini kita coba width-nya di sini kita setting 150 dp dan height-nya 100 dp. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Di dalam table layout ini kita perlu menambahkan margin star dan margin end. Ini margin star hanya kita kasih 15 dp dan margin end-nya 15 dp. Ya, oke. Nah, selanjutnya setelah kita menggunakan image view,
di dalam card view, membungkus image view dengan card view agar nanti gambarnya di sini kita bisa bentuk radius cornernya menjadi 5 dp. Jadi kalau ingin menampilkan gambar dengan model atau bentuk yang mempunyai radius, kita bungkus dengan card view. Setelah card view, di sini kita tambahkan linear layout lagi, linear layout vertikal. Nah, setelah card view, oke, kita coba buka dulu. Nah, seperti ini, vertikal di bawah linear layout. Nah, seperti ini. Kita tambahkan secara manual aja. Sini adalah linear layout. Width-nya kita menggunakan match parent dan height-nya wrap content. Jangan lupa orientasinya vertikal, dan kita coba tutup dulu. Di dalam linear layout ini kita akan sisipkan beberapa text view yang akan menginformasikan dari menu-menu yang disarankan tadi. Kalau kita coba scroll view, udah bisa ya. Nah, di sini yang pertama kita tambahkan text view, width-nya match parent, height-nya wrap content, kemudian kita teksnya, misalnya di sini teksnya adalah seafood spicy food. Nah, ini kita coba alt enter, kemudian text size-nya ini kita coba jadikan 20 sp seperti ini, dan text color-nya adalah white. Kita coba periksa, sepertinya ada yang salah susunan, ada yang salah dengan susunannya. Sini kita coba close dulu. Oke, di sini card view-nya kita setting bukan match parent-nya tapi wrap content. Nah, seperti ini, dan tingginya juga wrap content. Oke, jadi sekarang udah bisa kita scroll. Kemudian setelah text view di sini, di bawahnya kita tambahkan sebuah linear layout lagi, match parent, dan di sini juga match parent. Kemudian orientasinya adalah vertikal, dimana nanti di dalam linear layout ini kita buat sebuah, mohon maaf, di sini orientasinya adalah horizontal, dan di dalamnya kita buat sebuah text view, image view. Kita kasih width-nya di sini 30 dp, dan height-nya di sini kita biarkan wrap aja. Content dan source-nya kita ambil dari drawable icon star red seperti ini. Kemudian kita tambahkan gravity-nya, foreground gravity di sini kita simpan di left. Oke, kemudian setelah image view kita tambahkan sebuah text view, wrap content, height-nya juga wrap content. Sini kita tambahkan teks. Di sini teksnya misalnya 4.8. Kemudian kita tambahkan text color. Kita menggunakan warna putih karena backgroundnya dark. Nah, seperti ini. Dan teksnya kita coba turunkan sedikit, ditambahin margin top 3 dp. Atau kita menggunakan properti gravity, layout gravity, kita menggunakan center vertikal. Ya, layout gravity, center vertikal. Selanjutnya ini kita tutup. Setelah linear layout ini, linear layout horizontal, kita tambahkan sebuah text view lagi. Kita copy aja text view dari nama seafood-nya. Ini kita pastekan di bawah linear layout. Sini kita beri nama. Ini harganya ya, price-nya misalnya Rp45.000. Seperti ini. Kita enter. Oke, seperti ini tampilannya. Namun tulisan seafood dan rating dan price-nya di sini agak ke atas ya. Kita coba tengahkan. Kita ke linear layout yang vertikal. Kita tambahkan gravity center vertikal. Nah, seperti ini. Nah, dia akan sudah agak ke tengah. Oke, setelah menambahkan satu saran menu, kita coba tambahkan satu saran menu lagi, yaitu linear layout ini. Kita coba minimize dulu di dalam tabel row ini. Nah, linear layout di dalam tabel row yang pertama kita copy, Ctrl C, kemudian kita masuk ke dalam tabel row yang kedua. Ini kita coba tuliskan seperti ini, kemudian kita paste. Oke, kemudian kita maximize lagi.
Nah, image view ID-nya di sini double, jadi kita tambahkan aja misalnya ini. Oke, image view yang di dalam card view-nya kita ganti, misalnya vegetable with meat potatoes seperti ini. Kemudian text view-nya, nama makanannya di sini kita ganti vegetables soup meat potatoes. Nah, seperti ini. Mungkin kita coba perpendek aja, kemudian kita alt enter, screenshot. Oke, harganya kita bedakan, misalnya di sini 55.000. Oke. Nah, jika kita scroll ke bawah, tampilannya akan seperti ini. Dan untuk linear layout tabelnya kita perlu tambahkan margin button ke label layout. Di sini margin button kita kasih 15 dp. Oke, kita scroll lagi. Ya, sudah ada jaraknya. Nah, selanjutnya adalah saya akan coba berikan contoh penggunaan relative layout. Nah, di sini dari layout yang sudah kita buat sebelumnya, kita coba ubah menjadi relative layout. Ya, ini di sini saya akan mengambil contoh dari frame layout yang sebelumnya menampilkan backdrop dari menu yang kita buat, kita ganti menjadi relative layout. Jadi frame layout kita ganti relative layout. Nah, di sini dari layout desainnya di sini kita lihat tombol favoritnya langsung menumpuk di sebelah kiri. Nah, di image view icon favorit di sini kita tambahkan align parent end. Nah, kita setting menjadi true sehingga dia nantinya akan berpindah ke pojok kanan atas. Dan untuk icon arrow back-nya sebenarnya di sini kita bisa tambahkan juga align parent star, yang ini true. Nah, cuma di sini tidak terlalu kelihatan perubahannya. Oke, seperti ini contoh penggunaan dari relative layout. Jadi relative layout ini cukup fleksibel karena view-nya bisa kita posisikan relatif terhadap view lainnya atau terhadap root layout-nya. Relatif maksudnya di sini adalah suatu view bisa diposisikan di atas, di bawah, samping kiri atau kanan dari view lainnya dalam grup relatif layout tersebut. Sedangkan linear layout ini sudah sering kita gunakan di beberapa video sebelumnya. View yang ada di dalam layout ini akan disusun secara linear atau sejajar berdasarkan orientasi yang kita tentukan, apakah vertikal ke bawah atau horizontal ke samping. Layout ini kita sering gunakan untuk menyusun beberapa view yang posisinya masih sedikit sederhana dan berurut atau sejajar serta tidak bertumpuk. Dan yang lainnya adalah frame layout. Nah, untuk frame layout biasanya kita gunakan untuk menyusun beberapa view yang sifatnya bertumpuk. View yang tampak di UI adalah view dengan posisi paling atas. Contoh case di sini adalah kita mempunyai image view gambar background di mana di atas gambar tersebut kita tambahkan image view, icon arrow back, dan icon favorit, di mana kedua icon tersebut berada di atas image view backgroundnya. Sedangkan table layout di sini layaknya sebuah table yang mempunyai row dan view di dalamnya akan menjadi kolomnya. Biasanya digunakan untuk menyusun beberapa view yang sifatnya seperti tabel. Dan beberapa view yang kita gunakan sebelumnya seperti text view biasa digunakan untuk menampilkan teks di UI, biasanya digunakan sebagai label, dan ada juga kita gunakan image view. Nah, image view di sini kita gunakan untuk menampilkan sebuah gambar ataupun sebuah icon-icon yang digunakan nantinya sebagai button untuk melakukan sebuah event. Nah, demikian tutorial penggunaan beberapa view dan view group pada Android Studio di video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang khususnya baru mulai belajar Android. Untuk dapat informasi tentang update video-video terbaru dari channel ini, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.